Jadi istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, mari kita simak tausiah dari Ustadz Adi Hidayat dengan tema dahsyatnya istighfar. Ayo mari kita simak videonya sesaat lagi. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Ini dia videonya. Begitu dia selesai tahajud, dia istighfar. Makanya ngatur waktu selepas Ramadan. Kalau nggak bisa bangun lebih awal, mendekat ke arah fajar. Fajar 4:30, bangunlah mesti jam 3. Siap-siap dulu, kan? Mandi macam-macam, sholat. Mungkin dapatnya 2 rakaat, itu 1 rakaat. Tiba-tiba sudah 4/4 isi istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, ampuni saya Allah, ampuni saya Allah. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahumma rahmatak ya Allah, mohon rahmatmu ya Rabb. Itu orang seperti itu. Allahu Akbar. Bahkan disandingkan nanti, itu amalannya disandingkan dengan orang jujur, orang infak dan sebagainya. Buka Quran surah ketiga ayat 17. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahar, waktu menjelang fajar. Itu disandingkan dengan orang sabar. Disandingkan dengan orang jujur, sadiqin. Wal qanitina disandingkan dengan orang khusyuk yang sering tawakal kepada Allah. Disandingkan dengan orang infak. Jadi istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Itu bisa senilai dengan infak, senilai dengan sabar, senilai dengan khusyuk kepada Allah. Makanya banyak para ulama kalau punya waktu singkat, dia ingin memohon dengan banyak, dia hanya akan istighfar. Seperti waktu singkat antara 2 khutbah Jumat itu. Makanya khatib mengatakan fastaghfiru, ayo istighfar aja, istighfar. Jadi kalau doa Anda terlampau banyak, Anda mendingan istighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni dosa Anda plus dengan mengabulkan segala keinginan Anda. Diberikan seketika. Kan saya pernah kisahkan dulu kisah tukang roti dengan salah seorang imam besar itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah saya kisahkan kan? Ya, di seorang, Masya Allah, tiba-tiba Imam Ahmad diperjalankan oleh Allah ke satu tempat. Begitu jalan, capek, ya, beliau ingin istirahat satu masjid. Begitu masuk, diusir oleh marbot masjid, imam besar. Karena cuma tahu aja Imam Ahmad, tapi nggak pernah melihat parasnya. Kan dulu belum ada media sosial. Ya, wah sekarang kan udah bisa bikin status. Tapi, masuk, ya lah, keluar. Lana astari, Imam Ahmad tahu hukum fikih, saya istirahat sejenak. La, barah. Kasar, barah. Barah itu udah kasar. Ukhruj itu keluar, barah kasar. Masya Allah, keluar, istirahat di luar di sela-sela. Kata marbot ini, ente, roh, hena, roh. Ukhruj masih sopan. Barah kasar. Roh. Itu lebih kasar lagi. Roh. Keluar dengan roh-rohnya sekalian. Keluar, rohnya pun nggak boleh di sini, keluar. Ini paling kasar lagi. Jadi kalau Anda ke Mesir daerah itu, kemudian orang mengatakan roh, itu sedang marah. Roh, anta roh. Iya, saya punya roh di sini. Roh, saya punya roh. Gak usah dilawan, sedang marah. Begitu diusir, Muhammad belum paham, saya mau istirahat, capek diusir. Begitu sedang jalan, tiba-tiba tukang roti sedang nyusun adonan begini, dia melihat. Ya Syekh, Masya Allah, inzil huna. Syekh, kelihatannya kok capek, istirahatlah di sini. Istirahatlah Imam Ahmad, memang capek. Begitu sedang istirahat, diperlakukan dengan luar biasa indahnya, sopannya, takrimnya. Tiba-tiba tukang roti ini bikin adonan. Setiap dia membuat, dia selalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Tata istighfar lagi. Imam Ahmad paham. Tahu beliau. Cuma ingin menguji, dia bertanya. Ya Syekh, katanya, Masya Allah. Ya kisana. Saya perhatikan Anda setiap membuat sesuatu, Anda istighfar. Maaf faedah istighfar ini. Apa sih manfaat dari istighfar itu? Masya Allah. Wallahi, kata beliau ini, tidak pernah saya mengerjakan sesuatu dan saya selingi dengan istighfar, disandingkan dengan istighfar, kecuali Allah selalu kabulkan apa yang saya mohonkan kepada Allah. Cuma satu aja yang belum terkabul sampai sekarang. Apa itu? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya saya sebelum meninggal atau orang itu meninggal, saya berjumpa dulu. Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang belum terkabulkan. Saya bermohon kepada Allah sebelum saya wafat atau sebelum sang imam wafat, saya ingin bertemu dengan beliau. Saya istighfar, belum terkabulkan.
Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar mana? Ya Allah, rupanya ini yang memperjalankan saya dari tempat saya tinggal. Masuk ke masjid sampai keluar dari rumah Allah, ditempatkan di tempat Anda gara-gara istighfar kamu itu. Allahu Akbar. Jangan lakukan pada saya. Astagfirullah, astagfirullah. Repot saya. Wah biasa. Isi dan faedah istighfar itu tinggi. Salah satunya jadi penghuni surga tingkat 2, level kedua VIP tinggi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita akan terjaga. Karena orang istighfar itu, dia mengembalikan kondisi dirinya dari yang kotor jadi baik. Dia tobat dari dosa. Jadi begitu dia bertobat, Allah bimbing dia. Astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar itu kalau diucapkan dengan benar, itu energinya akan terhampar ke seluruh anggota tubuh kita dan menjaga kita dari maksiat. Demi Allah saya katakan, nah itu akan refleks. Segala apapun. Ya, apapun akan refleks. Bahkan Anda keluar masjid aja, kaki kanan yang keluar Anda bisa istighfar. Astagfirullah, salah. Harusnya kiri. Masuk kanan, begitu masuk kiri, astagfirullah, salah. Ya, pakai sendal mirip, ternyata punya orang, astagfirullah, salah. Jalan tuh, nggak ada astagfirullah, salah, pakai aja astagfirullah, astagfirullah, nggak ada begitu. Betul, semua gitu ya, gambarnya macam-macam segalanya, itu enak. Kalau udah terbiasa tuh enak, astagfirullah, astagfirullah. Ke busway, di angkot, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nama siapa? Astagfirullah. Pokoknya enak lah.